back to my channel Ayah Catur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku mau share sama kalian gimana caranya memulai bisnis online buat para pemula banget yang dijamin anti gagal nih teman-teman ya. Nah, spesial video ini aku tujukan buat kalian semua yang ingin memulai bisnis online tapi sekarang itu nggak tahu harus mulai dari mana dulu, harus ngapain dulu, dan apa yang harus dipersiapkan gitu kan ya. Nah, gimana caranya? Kalian wajib banget nonton video ini sampai habis. Nah, oke teman-teman, jadi nih ya buat kalian yang sekarang ini ingin memulai bisnis online, buat yang nggak punya modal sama sekali atau kalian cuma punya modal yang minim banget, ini cocok banget buat kalian ya. Dan untuk tips yang pertama nih ya, yang harus banget kalian persiapkan dan lakukan itu adalah niat teman-teman ya. Mungkin ini terdengar sepele banget, niat. Nah, kalian jangan salah nih teman-teman ya. Dalam memulai bisnis online, memantapkan niat adalah hal atau kunci utama yang wajib banget kalian perhatikan. Karena kadang ada ya beberapa orang yang mau jualan online itu berdasarkan ngeliat gitu kan ya, kawan-kawannya pada sukses jualan online, gue juga mau coba-coba gitu kan ya. Ada beberapa orang yang memang coba-coba aja berhasil gitu kan ya. Tapi aku saranin sama kalian, buat kalian yang sekarang ini pengen memulai bisnis online, mending dimantapkan dulu niatnya. Kenapa? Karena bisnis online tuh nggak semudah kita membalikkan telapak tangan teman-teman ya. Sekarang pasang, besok langsung sold out, itu kagak banget gitu teman-teman ya. Butuh yang namanya proses, kesabaran, dan juga ketelatenan. Kalau dari awal kita udah nggak niat alias ogah-ogahan alias ya enggak, itu bakal ngebikin kita tuh nggak akan jalan gitu loh. Dan kita juga bakal ogah-ogahan ngejalaninnya, sehari posting sehari kagak, dan itu ngebikin kita buat susah banget closingnya. Nah teman-teman, kalau misalkan kita sudah mematapkan niat yang bener-bener kuat banget gitu kan ya, udah mantep, gue pengen ngerubah nasib dari bisnis online, gue pengen sukses dari bisnis online, itu udah kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Itu ngebikin kita tuh termotivasi saat kita tuh down banget gitu loh. Sehari, 2 hari, 3 hari belum laku, itu kita nggak bakal cepet down karena kita udah niat yang kuat dari awal. Jadi untuk yang pertama, penting banget buat kalian mempersiapkan yang namanya niat untuk bisnis online ini. Kemudian untuk yang kedua, kalian harus menentukan produk. Nah, setelah kalian sudah memantapkan niat nih teman-teman ya, langkah yang kedua harus kalian tentukan, kalian mau jualan apaan gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, aku saranin sama kalian, mending kalian sesuaikan dengan hobi kalian bisa, atau sesuaikan juga dengan pasar kalian gitu loh. Kira-kira orang-orang atau konsumen kalian tuh lebih tertarik dengan produk apaan sih kayak gitu ya. Contoh aja nih, misalkan sekarang ini kalian hobi dandan nih ya, mungkin sekarang kalian bisa mencoba untuk jualan skincare atau jualan make up. Kenapa? Biar nanti saat kalian jualan lebih mudah kalian menjelaskan tentang produk knowledge atau pengetahuan produk itu sama orang-orang atau konsumen gitu loh. Kalian hobi dandan gitu kan ya, jadi saat ditanya sama orang, kak cocoknya buat kulit berminyak tuh yang kayak gimana, kalian lebih enak ngejelasinnya. Nah, saran lagi nih teman-teman ya, misalkan kalian menyesuaikan dengan pasar kalian. Misal nih kalian seorang emak-emak gitu kan ya, mungkin kalian bisa mencoba menjual peralatan dapur, atau mungkin home decor nih teman-teman ya, atau mungkin daster-daster. Itu juga bisa banget, karena pada dasarnya kalian kan emak-emak gitu kan ya, pasti kalian tahu dong apa sih daster yang dibutuhin sama emak-emak gitu kan ya. Terus kira-kira home decor yang kayak gimana sih yang biasanya bestseller, itu jauh lebih mudah banget buat kalian menargetkannya. Kemudian untuk langkah yang ketiga adalah konsisten. Setelah kalian sudah memantapkan niat, kalian sudah menentukan juga produk apa yang mau dijual, silahkan kalian mulai konsisten nih teman-teman ya. Jadi jangan gonta-ganti produk nih. Hal ini bertujuan untuk menciptakan image produk yang ada di dalam diri kalian sendiri. Jadi misalkan nih teman-teman ya, sekarang kalian sudah mantep nih, oke, gue pengen jualan daster. Kalian harus konsisten jualan daster terus gitu loh. Daster, dan daster terus gitu loh. Jadi biar orang-orang tahu saat mereka ingin membeli daster, mereka larinya kemana ya, ke kalian kayak gitu. Lain ceritanya, misalkan kalian sekarang posting daster, besoknya posting produk-produk kecantikan, besoknya posting produk-produk mancing, atau besoknya posting produk-produk elektronik, pasti customer kalian bakal agak bingung gitu kan ya, nih orang sebenarnya jualan apaan sih gitu kan ya. Lain halnya kalau misalkan kalian sudah punya image produk nih teman-teman ya, produk yang kalian jual daster, berbagai macam daster nih ya, harganya murah bla bla bla, nanti orang yang mau jualan daster juga atau menjadi reseller kalian, atau orang yang mau beli daster tadi bakal langsung menuju ke online shop kalian.
Untuk tips yang keempat, jangan stok produk dulu nih teman-teman ya. Jadi setelah kalian sudah mengkonsistenkan nih ya pengen jualan apa, selanjutnya kalian apakah harus nyetok produk banyak-banyak? Kagak nih teman-teman ya, karena kalian basicnya masih pemula, kalian belum punya cukup ilmu dan juga pengetahuan tentang pasar kalian gitu loh. Misalkan sekarang ini kalian nyetok produk kayak sekarung atau mungkin satu truk didatangin langsung, itu nanti bakal rugi banget kalau misalkan itu nggak kejual gitu loh. Misalkan nih kalian udah pede gitu kan ya, pengen jualan daster, kalian mendatangkan daster berkarung-karung, daster mungkin yang model gimana ya, model Bali misalkan kan ya. Ternyata pasar kalian atau orang-orang konsumen-konsumen kalian tuh pada nggak tertarik sama daster Bali gitu kan, sayang banget ya. Lebih baik sambil jalan nih ya, sambil kalian tuh mencari tahu apa sih yang dibutuhkan sama konsumen-konsumen aku gitu kan ya. Nah terus gimana kak kalau misalkan aku nggak nyetok produk? Nah kalian bisa menggunakan sistem dropship nih teman-teman ya. Jadi jualan tanpa modal sama sekali, dan ini sekarang ini best seller banget, banyak dipakai oleh semua atau para pebisnis online nih teman-teman ya. Gak main-main, dari sistem dropship ini banyak banget yang mendapatkan untung sampai dengan jutaan, puluhan juta, bahkan ada yang sampai dengan ratusan juta nih teman-teman ya. Tergantung gimana kita mainnya nih teman-teman. Nah sistem dropship ini sendiri tuh sangat simpel sekali. Jadi yang pertama, kalian nyari dulu supplier tahap pertamanya, kalian gabung dulu nih sama mereka ya, kalian menjualkan produk-produk mereka gitu, kalian diposting di semua media sosial kalian. Nanti kalau ada yang order, kalian minta sama supplier tadi untuk mengirim langsung ke alamat konsumen kalian. Nah dari supplier dikirim ke konsumen kalian itu atas nama kalian sendiri, jadi pengirimnya tuh kalian, padahal kalian nggak packing kan ya, tapi kelihatan itu yang ngejual tuh seakan-akan kalian gitu loh. Jadi misalkan konsumen tadi suka sama produk yang kalian jual, mereka bakal repeat order atau order lagi tuh sama kalian, bukan sama si supplier tadi. Gimana, menarik banget kan? Kemudian untuk tips yang keempat, kalian wajib banget mencari supplier yang bagus nih teman-teman ya. Untuk yang ini aku saranin sama kalian buat kalian nyari supplier tahap pertama. Jadi udah nentuin tadi ya niatnya kuat, kemudian kalian juga udah nentuin produk apa yang mau dijual. Kalian juga udah konsisten, kalian gak nyetok produk sama sekali alias pakai cara dropship mungkin nih teman-teman ya. Kalian silakan menentukan supplier tahap pertama yang mau kalian jadikan nyawa gitu loh. Kenapa aku bilang nyawa? Karena teman-teman ya, bagi para reseller dan juga dropship, supplier ini ibaratnya adalah nyawa kita gitu loh. Misalkan pelayanan mereka itu nggak cepet, nggak fast respon, produk yang dijual itu ternyata nggak bagus nih teman-teman ya, cacat, itu bakal membawa citra buruk yang ada di dalam toko kita. Misalkan produknya bagus ya, kita ikutan kecipratan bagus juga dong ya kan. Nah untuk ini teman-teman banyak banget aku kasih rekomendasi supplier di channel YouTube aku ini. Silahkan nanti kalian cek aja di playlist aku, di situ udah banyak banget nih teman-teman ya. Ada supplier daster, supplier baju, supplier celana, supplier tas, supplier yang super banyak banget. Kayak contohnya nih teman-teman ya, aku mau ngasih sampel sama kalian, ada supplier sepatu. Nah untuk yang ini nih teman-teman ya, contohnya di Mekarta Top nih ya. Di Mekarta Top ini dia tuh ngejualin sepatu-sepatu import dengan harganya super duper murah abis, tapi kualitasnya tuh super oke banget nih ya. Bahkan aku sendiri sering banget ngambilin dari situ nih teman-teman ya, karena harganya itu mulai dari 20 ribuan doang, 30 ribu, 40 ribu, tapi bisa ngedapetin kualitas yang super oke banget. Dan kalau misalkan dijual, itu kita untungnya bisa berlipat-lipat teman-teman ya. Kayak sampelnya ini nih, aku mau ngasih tunjuk sama kalian. Untuk produk yang aku pegang ini adalah sepatu import juga, dan ini harganya sekitar 40 ribuan. Untuk yang harga 20 ribu dan 30 ribunya dia juga hampir mirip dengan yang ini nih teman-teman ya. Produk ini harganya cuma 40 ribuan dan dia itu import. Dengan harga segitu, kualitasnya tuh super oke banget gitu loh teman-teman ya. Ini dia tuh lemnya super kuat banget, kualitasnya juga super kuat banget. Jadi kalau misalkan dijual lagi, kita bisa ngambil untung yang lumayan banyak. Ini nggak kelihatan loh ya, kalau 40 ribuan doang kita bisa ngejual seharga mungkin 100 ribu atau mungkin 80 ribu. Jadi tentunya konsumen tuh kayak apa yang ngerasa itu sesuai sama harganya gitu loh. Harga 80 ribu, 100 ribu, tapi kualitasnya oke banget. Tentunya kita juga seneng banget dong ya kalau misalkan kita bisa ngejualin produknya yang banyak-banyak gitu kan ya. Nah teman-teman, ini adalah contoh sampel supplier andalan aku juga sih ya, Mekarta Top ini. Nanti kalau misalkan kalian pengen cek, silahkan cek aja linknya di description box aku. Udah aku cantumin lengkap banget. Nanti kalau misalkan pengen gabung menjadi reseller maupun dropshippernya di situ, langsung aja silahkan kalian klik linknya dari situ. Selain kita nyari supplier tahap pertama yang kualitasnya bagus, harganya murah, cari juga yang fast respon nih teman-teman ya. Jadi misalkan kita ngechat dia ngebalasnya juga cepet banget. Jadi misalkan ada konsumen nanya-nanya ya, kak produknya ini ready nggak kak?
Kak ada warna ini nggak Kak, size ini ada nggak Kak. Karena kita nggak jualan ya, karena kita nggak nyetok sendiri, otomatis kita kan pasti chatting juga nih sama supplier kita. Cari supplier yang pelayanannya tuh fast respon gitu loh, karena kadang ada gudang yang besar banget harganya murah tapi dia nggak fast respon, itu ngebikin konsumen kita juga ikutan kabur. Waduh lama banget ini orang ini ngebalesinnya kan kayak gitu ya. Nah ini penting banget juga buat kalian perhatikan nih teman-teman. Oh ya, satu lagi nih teman-teman ya, kalau di Mekarta Top yang aku rekomendasiin tadi itu alhamdulillah dia tuh chattingnya fast respon banget ya. Jadi saat aku mencoba untuk ngechat dia itu bener-bener cepet banget, dan ini menurut aku juga rekomen banget. Satu hal yang harus kalian perhatikan, kenapa kalian harus ngambil dari supplier tangan pertama. Karena teman-teman, kalau misalkan kita ngambilnya dari supplier tangan pertama nih ya, kita langsung ngambil dari ujungnya, dari pusatnya gitu. Lain ceritanya kalau misalkan kita ngambil dari tangannya supplier tangan pertama gitu kan ya, kita pasti udah dapat harga kesekian gitu kan ya. Misalkan dari supplier harganya tadi nih teman-teman ya 30.000 gitu kan ya, terus kita ngambil dari resellernya supplier tangan pertama ini gitu kan ya, pasti kita ngedapetin harga yang mungkin 50.000 atau mungkin 80.000. Jadi penting banget buat kalian nyari yang dari langsung supplier tangan pertamanya biar ngedapetin harga yang jauh lebih murah, barangnya juga masih full, masih banyak banget dari situ, dan tentunya kita bisa mendapatkan banyak macam-macam yang bisa kita jual. Kemudian untuk cara yang keenam atau tips yang keenam, kalian harus banget membuat akun media sosial. Namanya juga jualan online teman-teman ya, otomatis pasar kita di online gitu loh. Kalian jualan di pasar, kalian jualannya ya di pasar, membuat toko di pasar atau membuat lapak di pasar gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kalian jualan di online ya harus kalian membuat media sosial khusus di online itu teman-teman. Nah Kak, kita bisa buat di apa aja? Banyak banget, bisa di WhatsApp, bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di TikTok Shop, di Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, dan masih banyak banget e-commerce yang lainnya. Kak aku kesusahan nih Kak bikin e-commerce Kak, aku belum bisa loh Kak, gimana caranya jualan di Shopee, di Tokopedia, Lazada. Nah untuk kalian yang pemula banget nih teman-teman ya, kalian bisa jualan di awal-awal tuh di yang paling kecil dulu, kayak di WhatsApp contohnya ya. Kalian jualan di WhatsApp, misalkan bikin grup WhatsApp, atau mungkin nih ya kalian jualan di Facebook aja, di Instagram juga boleh banget. Nanti kalau misalkan ada yang pengen order, bisa chatting ke WhatsApp kalian, itu juga boleh banget. Nah teman-teman, untuk yang akun media sosial jualan, pisahkan dengan media sosial pribadi kalian. Jadi misalkan kalian pengen jualan di Instagram nih ya, pisahkan antara akun Facebook atau akun Instagram kalian yang pribadi dengan yang jualan gitu loh. Jangan dibareng-bareng disamain. Kalian hari ini posting ke pantai, jalan-jalan, makan-makan, tapi abis itu besoknya posting jualan sepatu, kan pasti boring banget ya. Lain halnya kalau misalkan kalian khusus untuk jualan gitu, lebih enak kalian menamain tokonya misalkan sepatu shop Ponorogo atau apalah gitu, sesuai dengan nama online shop kalian gitu loh, dan khusus di situ khusus jualan doang gitu loh. Jadi itu lebih gampang banget kan ya. Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, kalian bisa nulis di bio Instagram ataupun bio Facebook kalian, Instagram atau Facebook pribadi kalian nih teman-teman ya. Misalkan kalian jualan di Instagram nih, terus di situ kalian tulis aja nih ya, Instagram owner itu punya kalian. Jadi orang-orang bisa lebih tahu, oh jadi ini toh yang jualan, ini toh akun Instagramnya yang jualan gitu. Jadi biar orang-orang tuh kayak lebih percaya siapa sih sebenarnya jualan. Karena sekarang ini kan banyak banget ya akun-akun Instagram bodong gitu teman-teman, atau kayak penipuan gitu loh, yang itu ngebikin kita para pebisnis online yang jujur juga ikut dicurigain gitu kan ya. Jadi tentunya kita juga harus waspada dan juga buat jaga-jaga, kasih aja Instagram pribadi kalian di situ di bionya. Kalau misalkan kalian sudah melakukan ke-6 cara tadi, untuk cara yang ke-7 adalah silakan kalian mulai promosi di media sosial kalian nih teman-teman ya. Promosi itu bukan berarti kalian harus spam ya. Rajin promosi itu nggak harus kalian tuh kayak ngeposting 50 atau 100 dalam sekejap kayak ngedapetin wifi gratis tuh, kagak teman-teman ya. Lebih bagusnya tuh perlahan tapi pasti nih teman-teman ya. Misalkan sehari kalian jadwal cuma posting 5 doang gitu kan ya. Paginya 1, siangnya 2, malamnya 2, misal seperti itu. Jangan nih teman-teman ya. Kalian udah 3 hari nggak posting, tapi sekali posting jedar 100 produk, itu pasti yang lihat bakal boring banget gitu kan ya. Beranda mereka bakal dipenuhi dengan foto-foto produk kalian yang bikin mereka tuh kayak ngerasa apa sih orang ini spam aja gitu kan ya. Yang ada kalian nanti bakal di unfollow dong sama mereka ya. Jadi aku saran sama kalian untuk ini, jangan sampai kalian spam. Yang penting perlahan tapi pasti aja teman-teman ya. Rajin-rajin posting aja setiap hari biar Instagram kalian atau Facebook kalian tetap terlihat hidup.
Oke, jika kalian sudah melakukan ketujuh cara tadi, untuk cara yang ke-8 atau terakhir adalah optimis dan juga berdoa nih teman-teman ya. Ketujuh cara tadi nggak akan berhasil nih atau bakal susah banget kalau misalkan nggak diiringi dengan kita yang optimis dan juga doa teman-teman. Ini yang super penting banget ya. Ke-8 cara tadi kalau misalkan kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah bakal berhasil dan anti gagal nih teman-teman ya. Karena biasanya banyak banget orang-orang yang memulai bisnis online tapi sudah pakai modal banyak-banyak, sudah berhutang nih teman-teman ya. Ternyata pas bisnisnya nggak jalan ya, mereka menanggung hutangnya, bukannya untung malah buntung gitu kan ya. Tentunya kita nggak mau dong yang kayak gitu. Jadi untuk saran dari aku nih teman-teman ya, lebih baik kalian beneran tanpa modal sama sekali. Silahkan kalian lakukan cara dropship seperti yang udah aku kasih tahu tadi nih teman-teman ya. Selain itu teman-teman, kalau misalkan kalian masih kepo nih ya, gimana caranya dropship, gimana caranya kita nyari supplier tangan pertamanya juga nih ya, semuanya bakal aku cantumin lengkap banget di description box aku, atau silahkan kalian cek aja di playlist aku di ini nih teman-teman ya. Kalian cari-cari aja dari situ. Di situ udah aku kasih banyak banget gimana caranya kita memulai bisnis online nih ya, step-stepnya juga, gimana cara kita jualinnya, supplier tangan pertamanya tuh dari mana aja, terus cara kita ngelakuinnya, semuanya udah komplit banget deh aku kasih. Kalian tinggal lihat aja dari situ. Oke teman-teman, itu tadi tips dari aku untuk memulai bisnis online nih ya, buat kalian semuanya para pemula yang insya Allah dijamin anti gagal karena tanpa modal sama sekali. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, dan thank you banget udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan informasi update dari aku. Thanks for watching my video. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.